Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa merasakan suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kami kelompok 4, yaitu saya sendiri Maila Rosida dan rekan saya Tri Septia Rohmah, akan memaparkan materi yang berjudul Urgensi Aktivitas Penelitian dalam Pengembangan Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Saiful An-Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum memulai presentasi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kepada pemaparan materi, yaitu pemateri pertama saya sendiri, dengan judul Urgensi Aktivitas Penelitian dalam Pengembangan Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian penelitian. Apa itu pengertian penelitian? Pengertian penelitian adalah suatu kegiatan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi. Maksudnya adalah penelitian ini mencari jawaban atas masalah yang diajukan, persoalan yang menuntut adanya jawaban yang tepat dan akurat hakikatnya, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah, Nah, pengetahuan yang benar ini maksudnya berupa misalnya fakta-fakta dari apa yang ingin kita teliti, konsep, generalisasi, dan juga teorinya. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan apa itu penelitian. Yang pertama, seorang ahli yang bernama Parson. Menurut Parson, penelitian ini adalah pencarian atas sesuatu inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Selanjutnya yaitu ahli John mengatakan bahwa penelitian ini adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Selanjutnya menurut Woody yaitu suatu metode untuk menemukan suatu pemikiran kritis. Selanjutnya yaitu ahli Donald Arim mengatakan bahwa penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah memperoleh untuk informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah ahli yang bernama Hillway mengatakan bahwa penelitian yaitu suatu studi yang bersifat hati-hati dalam dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atau masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut. Dan ahli yang terakhir mengatakan, yaitu Winarno Surahman, pengertian penelitian adalah kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari primer. Selanjutnya yaitu tujuan dan makna penelitian pendidikan. Apa tujuan dan makna penelitian pendidikan tersebut? Tujuan penelitian yaitu secara khusus adalah untuk membentuk kemampuan dan keterampilan yang berpedoman pada pemecahan masalah yang diteliti.
Tujuan terujung suatu penelitian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang merumuskan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Terdapat beberapa poin tujuan penelitian. Yang pertama, eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan juga aksi. Sedangkan makna dari suatu penelitian yaitu hasrat ingin tahu untuk mengetahui dunia dan kehidupan ini, manusia meninggalkan dunia pemikiran primitif ke dunia pemikiran modern. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Septia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Maila. Yang selanjutnya yaitu fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian itu sendiri adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Adapun fungsi penelitian pendidikan itu sendiri yang pertama yaitu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian dengan tujuan mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu dapat perhatian dan penanggulangan. Yang kedua yaitu menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa pada apa adanya, karena penelitian dengan tugas penerangan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas. Yang ketiga, menyusun teori. Menyusun teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembekuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi. Berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Yang terakhir yaitu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejalanya. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian yang mengendalikan peristiwa itu. Yang selanjutnya yaitu D, urgensi penelitian dalam pengembangan pendidikan. Urgensi penelitian adalah menunjang beberapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Urgensi penelitian juga dapat digunakan untuk melihat beberapa besar pengaruh penelitian terhadap masyarakat. Secara garis besar, kaitan penelitian dan pengembangan pendidikan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan sekaligus menguji efektivitasnya. Dimulai dari analisis kebutuhan, penelitian, dan pengembangan akan menghasilkan produk yang diperlukan dan sekaligus menguji penggunaan apakah produk tersebut efektif atau tidak. Next, maksud dari urgensi penelitian ini dalam suatu pengembangan pendidikan yaitu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penelitian baik yang murni maupun terapan, baik yang paradigma, positivistik, interpretif maupun fleksif juga mengalami pengembangan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Septia atas pemaparan materinya. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami.
Selanjutnya yaitu sesi kritik dan saran. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik ataupun saran kepada kelompok kami, saya persilakan. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, jika tidak ada, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, saya persilakan. Saya Putri izin bertanya. Pada saudari moderator. Putri, Saya izin persilakan. bertanya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat suatu penelitian dapat dikatakan memiliki urgensi? Baik, terima kasih kepada saudari Putri. Kepada saudari Agda, saya persilakan. Baik, di makalah kalian terdapat penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencapai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan saya, teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Agda. Rintan izin bertanya mungkin. Kepada saudari Rintan, saya persilakan. Ya, terima kasih. Di makalah kalian di halaman 5, bagian C, nomor 5-nya itu mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi tersebut dan berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rintan. Kepada teman-teman yang lain, saya izin menjawab pertanyaan saudari Putri. Pertanyaannya yaitu, apa yang membuat suatu penelitian dapat dikatakan memiliki urgensi? Menurut saya, pengertian urgensi penelitian itu kan menunjukkan seberapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Nah, mengapa suatu penelitian tersebut dapat dikatakan memiliki urgensi? Nah, pastilah di dalam suatu penelitian tersebut kan mempunyai suatu permasalahan atau objek yang akan diteliti. Nah, urgensi dalam sebuah penelitian tersebut berwujud sebuah solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Maka pentinglah suatu penelitian atau suatu permasalahan itu diuji karena sebuah urgensinya yaitu solusi terhadap masalah yang akan dihadapi tersebut. Apakah bisa dimengerti, saudari Putri? Ya, terima kasih saudari Maya.